hilirisasi ini sangat penting, di mana hilirisasi juga diinformasikan bahwa bukan sekedar hilirisasi mengenai hasil tambang yang saat ini sedang digencar-gencarkan, hilirisasi mengenai nikel, yang mana nanti semua tambang akan diadakan hilirisasi. Nah, tetapi yang saya lihat di sini kan Pak Prabowo Gibran itu sangat kuat programnya hilirisasi seluruh bidang. Tetapi di situ tidak disebutkan hilirisasi hebat, segala macam hebat. Tapi kalau pemberantasan korupsi tidak seperti yang dicanangkan Pak Mahfud, saya nanti malah sulit. Betul. Ada kalau misalnya nanti dalam kepemimpinan mereka itu kalau ada salah dislepet, ada yang korupsi dislepet. Nah, apa mudah menyelepet orang itu kalau memang hanya gimmick seperti ini yang dilakukan? Kemungkinan Pak Mahfud dan Cak Imin ini kalau istilah-istilah Inggris itu kurang paham, kurang banyak, familiar mungkin ya, familiar. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita, Mister Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang politik lagi nih teman-teman. Karena kemarin nih baru aja debat Cawapres yang diadakan pada tanggal 22 Desember itu berlangsung. Jadi kita akan bahas-bahas langsung bersama siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, kemarin kan debat Cawapres sudah dilangsungkan nih pada tanggal 22 Desember dan berlangsung cukup kondusif dan sangat menarik kemarin Mister Puisi. Nah, kira-kira tanggapan Mister Puisi ini gimana tentang debat Cawapres tersebut? Dan kebetulan judul kita itu debat Cawapres, Gibran menuntun kedua Cawapres lainnya. Nah, ini apa yang dimaksud kira-kira Mister Puisi? Terima kasih. Kita memang harus mengikuti dan selalu mengamati, menganalisa masalah-masalah debat politik sehingga akan mengerucut kemana sih arah para pemilih yang sudah mulai kritis, tidak mau memilih calon presiden dan wakil presiden yang salah. Nah, kalau kita lihat sebelumnya bahwa sudah dilakukan debat politik yang dimana calon presiden itu sudah memberikan ilustrasi kemana arah politik dan ekonomi yang akan dikembangkan nantinya bila mereka menjadi presiden. Kemudian di situ ada juga debat antara paslon sendiri saling mencari kelemahan dan lain-lain. Tentunya itu cukup berbeda. Justru kenapa kok calon cawapres ini justru diadakan debat politik ini dengan menginformasikan, memaparkan program kerja visi misi presiden dan calon presiden. Seharusnya kan waktu capres itu ya, harusnya setiap capres memaparkan program visi misi masing-masing secara lengkap dan detail. Nah, walaupun 4 menit, tetapi kan itu bisa dilakukan apabila dipaparkan secara sistematis. Kenapa justru dalam debat Cawapres itu sendiri harus memaparkan visi misi dan program kerja? Nah, inilah mungkin mereka juga ingin mengetahui kemampuan daripada Cawapres masing-masing. Nah, sehingga nanti apabila Capres berhalangan, Cawapres ini mampu nggak untuk meneruskan kepemimpinan nasional? Itu yang menjadi topik kemungkinan. Itu loh, jadi kemungkinan ini sangat bagus. Memang kalau kita lihat isi daripada perdebatan politik melalui Cawapres ini yang memaparkan visi misi dan program itu justru sangat bermanfaat, lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Siapa sih yang paling mampu memaparkan program kerja calon presiden dan cawapres yang mungkin sudah banyak diketahui masyarakat, sehingga calon wakil presiden ini nantinya mampu untuk memimpin bangsa ini, gitu. Baik.
Tapi kalau kemarin akhirnya sempat kita udah lihat nih Mr. Puisi dari yang sudah berlangsung untuk debat cawapres tanggal 22 Desember kemarin, itu tanggapan Mr. Puisi sendiri untuk misalkan Mas Gibran, untuk misalkan Caimin dan satu lagi Bapak Mahfud MD. Nah itu kira-kira gimana Mr. Puisi? Begini ya, memang sebelum ini kan kita sudah berdiskusi mengenai kemungkinan siapa sih yang unggul nanti di perdebatan cawapres. Dan kita juga mengatakan bahwa akan ada kejutan. Itu kan sebelumnya. Iya, betul. Nah, ternyata sekarang setelah cawapres diadakan perdebatan politik di depan KPU dan masyarakat luas yang disiarkan seluruh Indonesia di televisi, justru memang benar-benar Gibran ini memberikan kejutan. Dia menguasai panggung politik. Betul. Dan malah ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui oleh cawapres lainnya, seolah-olah Gibran ini menuntun. Dan lebih menguasai ya Mr. Puisi ya ternyata. Dan Caimin juga luar biasa, jujur ya, dia bilang nggak tahu. Kemudian dituntun oleh Mas Gibran sendiri. Itu loh. Jadi itulah sebetulnya diskusi ataupun perdebatan cawapres ini sangat bermanfaat sekali, karena di situ justru memaparkan program-program kedepannya capres dan cawapres ini, sehingga mampu setiap cawapres ini mampu mengutarakan rencana pertumbuhan ekonomi apabila dia memimpin gitu loh. Nah, coba nanti kita bahas masing-masing cawapres ini kan mengatakan, ada yang bilang pertumbuhannya 6%, ada yang 5-6%, ada juga mengatakan 7% dan lain-lain. Nah, dari mana sih mereka bisa mengatakan bahwa ada yang mengatakan 7%, misalnya dari Pak Mahfud dan lain-lain. Itu ya, coba kita nanti bahas kira-kira bukan hanya ngomong-ngomong aja, terus dari mana sih caranya bisa mendapatkan pertumbuhan nanti 2024 dan seterusnya itu sampai 7%. Sedangkan sekarang ini pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%. Mungkin betul. Kalau sekarang ini 5,12%, itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena pertumbuhan perekonomian dunia itu sekarang lagi turun. Betul. Indonesia ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling hebat di dunia. Betul. Pada saat ada perang Ukraina, ada perang di Palestina, Amerika dalam posisi terpuruk, kemudian suku bunga di Amerika juga sangat tinggi sehingga dolar menguat. Nah, yang sekarang orang masyarakat di Amerika tuh mati-matian, ada yang nggak makan, banyak gelandangan. Coba kita lihat di California banyak gelandangan. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia mendapatkan julukan negara yang pertumbuhan ekonomi cukup stabil. Bukan hanya sekarang, waktu COVID pun Indonesia betul. Orang semua minus pertumbuhannya, Cina, Singapura minus. Kita tetap positif, mungkin hanya 3% kalau nggak salah waktu itu. Pada saat COVID ya Mr. Kan luar biasa. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana paslon capres sama cawapres ini bisa mengutarakan, memaparkan, sehingga kok ada yang bilang 7%, 6%, 5-6%. Nah, makanya ini kita akan bahas. Gitu. Siap teman-teman. Jadi kalau dari judul yang kita muat itu kan Gibran menuntun kedua cawapres lainnya. Nah, yang dituntun ini apa sih Mr. Puisi? Nanti bicara mengenai menuntun. Nah, coba kita tinjau dulu apa sih dipaparkan secara ringkas oleh Gibran. 4 menit dan pas sekali waktunya, dan mereka bisa memaparkan ringkas, sistematis dan mengena. Betul. Yang sangat difokuskan bagaimana caranya untuk pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan oleh Gibran, kemungkinan 6-7%. Kenapa mereka berani bilang 6-7%? Ini sangat masuk akal. Karena apa? Di situ dipaparkan oleh Gibran adalah hilirisasi ini. Tanpa ada hilirisasi,
saya yakin pertumbuhan perekonomian kita akan stagnan menjadi 5-6% masih mungkin kan ya. Ya, mungkin apabila ada efisiensi dan pemberantasan korupsi yang besar-besaran. Betul. Mungkin masih bisa 5-6%. Kalau 7% tanpa hilirisasi tidak mungkin terjadi. Nah, ini yang dituangkan oleh Gibran. Hilirisasi ini sangat penting, di mana hilirisasi juga diinformasikan bahwa bukan sekedar hilirisasi mengenai hasil tambang, yang saat ini sedang digencar-gencarkan hilirisasi mengenai nikel, yang mana nanti semua tambang akan diadakan hilirisasi. Nikel, tembaga, bauksit, timah, termasuk pertanian. Betul. Emas juga termasuk, Mr. Puisi ya. Dengan sendirinya itu semua hasil tambang hilirisasi. Nah, itu yang menyebabkan kemungkinan untuk mencapai 6-7% apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo Gibran ini sangat memungkinkan. Nah, apabila sistem hilirisasi ini sudah berkembang pesat, itu pasti kemungkinan mencapai 6-7%. Apabila berturut-turut 3-4 tahun 6-7%, wah, Indonesia luar biasa. Tetapi jangan salah, nanti kita akan bahas, jangan hanya membuat pertumbuhan Indonesia yang begitu pesat dengan besar-besaran melakukan hilirisasi tanpa melihat lingkungan hidup. Melihat dampaknya ya, Mr. Puisi. Kira-kira ada dampaknya atau tidak seperti itu ya, Mr. Puisi ya? Ya itu dia. Nah, kalau memang konsisten ada pemerintah ini melakukan hilirisasi, kemudian melakukan undang-undang yang lebih ketat lagi, pengawasannya mengenai lingkungan hidup dan lain-lain, nah, rasanya kalau ini bisa dilakukan, Indonesia akan berhasil dengan program pertumbuhan 6-7%. Kemudian juga lingkungan hidup itu harus diperhatikan oleh pemerintah juga yang akan memenangkan Pilpres nantinya. Jadi dengan begitu nanti kita untuk mencapai tahun emasnya mudah ya, Mr. Puisi, untuk tahun 2045-nya. Ya, itulah programnya Pak Prabowo dan Gibran ini yang sangat memungkinkan, tetapi dengan syarat satu, harus mengadopsi programnya Pak Mahfud MD juga. Bukan mementingkan hanya hilirisasi saja. Hilirisasi tumbuh, korupsi tumbuh, itu juga akan tidak mungkin bisa mencapai 7%. Nah, inilah apa yang diutarakan oleh Pak Mahfud MD pada saat debat politik dengan cawapres lainnya. Ini juga harus diadopsi. Nah, kalau ini bisa diadopsi, yakin program Pak Prabowo Gibran pasti sukses. Nah, di mana Pak Mahfud MD kan menceritakan bahwa sekarang ini dia bercerita sambil mungkin mensitir program dan misi yang telah dicanangkan oleh Pak Ganjar dan Mahfud MD. Dia bercerita bahwa korupsi sekarang ada di mana-mana, legislasi sampai ke udara. Nah, inilah yang akan diberantas oleh Pak Mahfud MD. Nah, dengan pemberantasan korupsi sebesar ini, beliau mengatakan akan bisa 7%. Nah, ini rasanya nggak cukup. Nah, makanya Pak Prabowo harus mengadopsi program kerjanya Pak Mahfud MD, hilirisasi plus pemberantasan korupsi. Pak Mahfud MD itu harus mengadopsi program dari Pak Prabowo, di mana penguatan pemberantasan korupsi plus hilirisasi baru bisa mencapai 7%. Waduh, berarti secara nggak langsung nih kita bisa bilang sebenarnya program yang disampaikan oleh cawapres kemarin itu sebenarnya mempunyai porsi yang cukup bagus untuk kemajuan Indonesia, Mr. Puisi. Cukup bagus apabila sama-sama mengadopsi. Nah, tetapi yang saya lihat di sini kan Pak Prabowo Gibran itu sangat kuat programnya hilirisasi seluruh bidang. Tetapi di situ tidak disebutkan hilirisasi hebat, segala macam hebat. Tapi kalau pemberantasan korupsi tidak seperti yang dicanangkan Pak Mahfud, rasanya nanti malah sulit. Betul. Kalau kemarin pendapatan besar, korupsinya besar. Sama aja Mr. Puisi ya, makanya. Nah, kalau kemarin sempat kita lihat dari debat cawapres kemarin, Mr. Puisi, itu Mas Gibran ini sangat tepat sasaran saat tidak bertele-tele. Sedangkan untuk yang saya lihat ya, untuk cawapres lainnya itu mungkin lebih kayak banyak bercerita dan lebih bertele-tele, Mr. Puisi. Apakah ini ada faktor
pengalaman atau faktor umur? Mungkin karena Mas Gibran ini lebih muda, jadi dia lebih efisien. Seperti itu, Mr. Puisi. Kalau gitu kan, kalau Gibran lebih muda, lebih banyak mulai mempersiapkan debat ini. Iya. Kemudian yang dua ini kan senior, Betul. menganggap enteng. Nah, Sehingga justru itulah keuntungannya underdog. Gibran itu yang dianggap enteng, sedikit saja mempunyai kelebihan pada debat, dia langsung betul. naik pangkat, dia memenangkan debat cawapres. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan. Nah, tetapi tadi kita udah bahas mengenai programnya Mas Gibran. Iya. Pak Mahfud udah memaparkan. Nah, dengan Kemudian Caimin. sekarang Caimin. Nah, Caimin ini. Nah, Caimin ini dia banyak melakukan ataupun mempromosikan gimmicknya mengenai selepet itu loh. Iya, kemarin. Sampai Caimin dibawa ya. membawa itu selepet, diistilahkan selepet selepet hegemoni, Ya. selepet hegemoni ya. Gimana ya, katanya itu Hegemoni. untuk membangunkan atau untuk apa ya, menegur ya. Selepet hegemoni itu Ya. akan dilakukan. Ada kalau misalnya nanti dalam kepemimpinan mereka itu kalau ada salah diselepet, ada yang korupsi diselepet. Ya. Nah, apa mudah menyelepet orang itu kalau memang hanya gimmick seperti ini yang dilakukan. Harusnya program yang lebih pasti bagaimana caranya menyelepet itu. Bagaimana sebelum ada melakukan pemberantasan korupsi secara nyata. Seperti yang dilakukan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud ini luar biasa. Makanya nanti kalau bisa program Pak Mahfud ini diadopsi oleh Prabowo paslon dan yang kita. lainnya, diadopsi mungkin Pak Anies apabila Pak Anies menang, itu bagus sekali. Apabila ini diadopsi oleh Pak Prabowo, ini cukup bagus lagi. Nah, apabila Pak Ganjar menang, Pak Ganjar mengadopsi programnya hilirisasi Pak Prabowo, ini bagus. Nah, itulah yang akan terjadi sehingga nantinya memang apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo 6-7% itu sangat masuk akal. Apabila mengadopsi programnya Pak Mahfud. Pak Mahfud bisa mencapai 7% apabila Pak Mahfud ini mengadopsi program Pak Prabowo hilirisasi. Nah, tetapi kalau yang sangat realistis, pertumbuhan ekonomi yang diinformasikan oleh grupnya Caimin adalah 5-6%. Betul. Ini sangat realistis apabila korupsi tidak ada di bumi pertiwi. Nah, karena dia tidak pernah menyebut mengenai setuju nggak mengenai hilirisasi. Nah, kalau dia menghilangkan program hilirisasi, susah ya, Mr. Puisi ya. apapun akan sulit sekali. Karena apa? Untuk memberantas korupsi itu tidaklah mudah, seperti membalikkan tangan. Betul. Itu yang akan ya, terjadi. Gitu. betul. Karena kalau emang kita lihat orang korupsi karena ada sebabnya mungkin ya, Mr. Puisi. Jadi mungkin termasuk dengan istilahnya kayak kita menguatkan perekonomian kita juga. Jadi memang kalau kita simpulkan nih teman-teman, jadi memang selain memperkuat perekonomian, kita juga harus memberantas korupsi. Jadi biar sama-sama seimbang seperti itu ya, Mr. Puisi. Nah, tapi kalau dari tempatnya Caimin, dia sendiri juga hanya mempresentasikan sekitar 5-6% ya, Mr. Puisi kemarin kalau saya lihat itu. Iya, itu tidak mudah juga untuk Iya, mencapai 6%. karena dia bilang kita realistis aja seperti itu kemarin dia bilang. Dia hanya menyelepet, tetapi tidak mengutarakan dari mana pertumbuhan ini mencapai 5-6%. Nah, Ya kan? itu Sedangkan betul, sekarang saat ini saja hilirisasi sudah mulai tapi belum maksimal. Ya, betul. Pertumbuhan cuma 5,1%. Nah, ya kan sudah ada hilirisasi. Betul, Nah, betul. kecuali hilirisasi tambang sudah maksimal dilakukan, hilirisasi komoditi pertanian juga dilakukan, betul, hilirisasi yang dan lain-lain juga semua dilakukan, hilirisasi digital yang dikumandangkan oleh Gibran itu sudah dilakukan. Nah, itu yakin bisa tercapai. Iya teman-teman, jadi emang pembahasan kemarin Cawapres kemarin tuh
Seru banget. Jadi memang kita bisa lihat itu kemarin itu ada perdebatan yang lumayan sengit lah antara Mas Gibran dengan Caimin dan dengan Pak Mahfud MD sendiri ya, Mr. Puisi ya. Ya sekarang kenapa kok dibilang di dalam Nah, itu. dibilang Menuntun. sepertinya menuntun. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Kenapa dikatakan menuntun gitu, Mr. Puisi? Sebetulnya begini apa namanya, program yang dipaparkan oleh Mas Gibran itu mereka memang sudah siapkan sebelumnya dengan teliti, tidak menganggap enteng. Betul. Karena merasa dirinya dikecilkan, Ya, jadi dan ingin dianggap membuktikan. tidak bisa berdebat, dan anak kecil, sedangkan lawannya Ya, seorang senior. tokoh politik, seorang profesor. Nah, ini yang menjadi tinjauan kita. Betul. Kenapa jadikan menuntun? Malah ada seorang ini ahli sosiolog yang sangat kritis dan berani, itu Rocky Gerung, mengatakan bahwa sekarang kedua paslon misalnya Pak Mahfud ini dan Pak Caimin akan berdebat dengan anak raja. Waduh, itu kan secara ewuh pakuwuh itu merasa kikuk dan kurang berani Betul. mengkritik atau mendebat. Sesungguhnya enggak, itu bukan itu yang terjadi. Sesungguhnya karena justru para senior cawapres ini menganggap enteng. Iya, betul. Jadi mungkin persiapannya Nggak maksimal. nggak maksimal. Misalnya gini, kenapa mau dibilang menuntun? Contohnya, waktu itu kan Caimin di dalam hal ini kan ketua PKB. Iya. Caimin ini adalah sangat konsisten mengenai ekonomi syariah. Betul. Nah, hubungannya dengan ekonomi syariah, Mas Gibran ini yang sangat banyak mempelajari mengenai syariah, dia mempunyai pertanyaan di mana bagaimana mengenai apa namanya SGIE. Sebetulnya kan ya bisa saja di Indonesia kan SGIE bisa saja. Sedangkan SGIE ini kalau diterjemahkan di mana-mana adalah State of Global Islamic Economic. Ya kan? Iya, betul. Jadi artinya itu mengenai ekonomi syariah. Iya. Nah, di mana ekonomi syariah ini merupakan sebuah ekonomi yang sudah di Indonesia mendapatkan pengakuan dunia, merupakan yang sudah menjalankan ekonomi syariah yang sangat sukses. Iya. Di mana kita lihat bahwa sekarang sampai kosmetik pun udah ada syariahnya. halal. Makanan udah lama, makanya kosmetik, oil dan lain semua halal. Betul. Yang tidak diminumkan harus ada logo halal. Iya. Sehingga ini potensi inilah sangat luar biasa. Nah, sehingga waktu itu pada saat Caimin ditanyakan yang mengenai SGIE, kenapa ditanyakan ya? Sebenarnya tadi kan dibilang bahwa Caimin pasti mengetahui karena PKB itu adalah konsisten dengan ekonomi syariah. Ya, betul. Dan SGIE ini sudah semua orang banyak tahu mengenai di bank syariah, ekonomi syariah, semua orang juga ini istilah umum di Indonesia kan. Tetapi saya sangat salut dengan Caimin, beliau itu dengan jujur, saya tidak tahu mengenai itu. Waduh. Nah, setelah dijelaskan oleh Mas Gibran bahwa itu adalah mengenai ekonomi syariah yang harus diterapkan, harus dikembangkan oleh Indonesia dengan lugas, Caimin pun menjawabnya dengan sangat brilian. Nah, sehingga Pak Ijuman bilang wah itu memang sangat didukung oleh PKB dan oleh perekonomian syariah yang di Indonesia. Artinya Caimin juga akan mengusulkan nanti mengenai perizinannya jangan terlalu berlebihan, bila perlu gratis. Untuk nyari izin halal itu jangan berbulan-bulan gitu. Kalau pakai duit baru cepat, jangan gitu. Nah, itu yang akan diusulkan nanti
oleh Caimin gratis. Mungkin sempat ngeblank mungkin ya Mr. Puisi Caiminnya mungkin kemarin. Bukan ngeblank, mungkin memang tidak pernah mendengar. Tapi kalau ekonomi syariah itu seperti kayak wakil gubernur Jatim itu ya, Emil Dardak itu pasti mengetahui masalah ini karena ini sudah umum. Karena ekonomi syariah kita tuh sangat maju, sedangkan bank syariah pun kita sekarang ada sangat maju gitu. Betul. Nah itu yang sepertinya Gibran menuntun, memberi informasi mengenai ekonomi syariah. Itu untuk yang Caimin. Nah, tapi kalau mengenai, coba kita lihat, coba itu cuplikannya itu kan, seperti kan dituntun kan gitu ya. Betul. Nah, kemudian kenapa juga seolah-olah Pak Mahfud MD juga dituntun? Nah, di sisi mana itu, Mr. Puisi? Situ tahu nggak kenapa? Gitu loh. Yang mana itu, Mr. Puisi? Yang Caiminnya, Bapak Mahfud MD-nya itu dituntun? Ya, pada saat Mas Gibran ini menanyakan mengenai bagaimana regulasi nanti mengenai carbon capture. Nah, itu apa namanya? Storage. Carbon capture storage, atau yang kita sebut biasanya CCS ya, Mr. Puisi ya. Ya, regulasi mengenai masalah emisi. Betul. Gitu loh. Ya, jadi waktu itu sempat karena memang harus ada regulasi setiap perusahaan, terutama nanti di bidang hilirisasi. Betul. Bagaimana regulasi untuk mengurangi emisi? Jangan kalau tapi setelah dituntun oleh Mas Gibran ini mengenai emisi, baru dengan lugas memang Pak menjelaskan memperjelaskan sangat akurat penjelasannya. Bagaimana beliau kan bidang hukum, bidang regulasi mengenai hal-hal lingkungan, mengenai karbon, emisi dan lain-lain. Sehingga ya itulah makanya seolah-olah Gibran menuntun, menginformasikan mengenai emisi karbon ini. Betul. Nah, itulah yang saya bilang memang sepertinya menuntun karena kemungkinan Pak Mahfud dan Caimin ini kalau istilah-istilah Inggris itu kurang paham, kurang banyak, familiar mungkin ya, Mr. Puisi ya. Tapi kalau mengenai masalah-masalah lain, mereka kan pakar hukum, betul. ada pakar politik, sudah banyak pengalamannya ya, Mr. Puisi. Ketua PKB, dan itu rasanya kalau berdebat dengan Gibran, saya berdebat sama anak kecil sehingga lengah. Betul. Malah waktu itu kan Pak Mahfud bilang bahwa IKN ini belum ada investor yang berminat gitu. Padahal. Nah, dituntun lagi sama Gibran. Habis acara ini mohon dibuka Google. Nah, harusnya waktu itu gini. Kenapa? IKN itu kan artinya kan tujuannya pemerataan pembangunan. Betul. Harusnya Caimin harusnya juga kesleo juga sedikit. Iya. Harusnya Caimin bilang sampai saat ini IKN belum ada investor asing. Harusnya begitu kan? Betul, harusnya membahas investor asingnya bisa itu mungkin saja Caimin juga jarang mencari berita IKN. Betul. Itulah yang sangat terjadi. Dan kemarin juga sempat saya lihat langsung diskakmat juga ya dengan Mas Gibran nih, katanya Caimin dulu kenapa ikut memotong pita seperti itu kan waktu pembukaan awal IKN itu, kenapa sekarang menolak seperti itu ya, Mr. Puisi? Itu skakmat lagi. Ya, makanya memang politik ini sangat dinamis, bisa kiri kanan apabila menguntungkan. Betul. Iya. Waduh. Pembahasan kita seru banget nih teman-teman tentang debat cawapres kemarin udah dilakukan. Jadi itu sih kenapa dikatakan Gibran ini menuntun kedua cawapres lainnya. Ternyata ya ada beberapa hal yang mungkin kurang dipahami atau kurang familiar oleh Caimin dan Bapak Mahfud MD. Jadi sehingga Mas Gibran ini menunjukkan atau menjelaskan satu persatu seperti itu ya, Mr. Puisi. Ya, tapi juga ada satu lagi dengan Pak Mahfud ini, Mas Gibran kan mencanangkan menaikkan tax ratio 23%. Betul. Wah, itu dibantah habis dengan Pak Mahfud MD. Memang sih karena Pak Mahfud itu mengirain
menaikkan rate pajakan 20%. Iya, betul. Wah, dibantah. Nah, kembali lagi dituntun sama Mas Gibran. Karena maksudnya bukan itu ya. Maksudnya yang namanya tax ratio, menaikkan tax ratio 20% bukan menaikkan pajak. Itu beda. Jadi membuat program pemerintah untuk memperbanyak jumlah wajib pajak. Iya, betul. Yang sekarang mungkin baru 30%. 30%, betul. Jadi sekarang kebanyakan orang Indonesia ini punya NPWP baru 30%, Mr. Sedangkan Polisi. itu harus dijaring sebanyak-banyaknya sehingga menaikkan tax ratio pajak bisa sampai 23%. Nah, juga dikatakan bahwa harus ada nanti controller ya di bea cukai, betul. apa namanya, korupsi juga tidak ada. Ya, betul. Itu sangat memungkinkan. Nah, itu seolah-olah lagi dituntun, padahal Pak Mahfud kan udah bidangnya seharusnya. Gitu. Mungkin karena tadi Mr. Visi, karena mungkin Mas Gibran istilah ini asing. Kembali lagi tax ratio. Iya, mungkin karena istilah asing tidak familiar. Itulah tidak familiar Pak Mahfud, sehingga seolah-olah memang kalah debat gitu. Iya, betul. Waduh, luar biasa nih penjelasan dari Mr. Puisi nih, teman-teman. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, Mr. Puisi, terima kasih untuk pembahasannya pada sore ini. Nanti kita akan membahas lagi, teman-teman, tentang debat cawapres ini pada judul-judul berikutnya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk selalu like, comment, follow, dan jangan lupa juga follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Oke, sampai jumpa teman-teman.